Anak-anak, tahukah kamu bahwa orang jahat tidak hanya punya gigi besar, punya mata merah besar, punya tangan besar, dan senyum iblis? Orang jahat bisa tidak terlihat jahat. Mereka terlihat seperti orang biasa. Mereka bisa terlihat baik, wangi, dan keren juga. Mereka juga bisa punya permen enak di dalam kantong mereka. Kamu harus menjaga tubuhmu tetap aman dan bersih. Mandi setiap hari itu membuat tubuhmu aman dan bersih. Namun, membersihkan tubuhmu berbeda dengan membuat tubuhmu tetap aman. Ayo lihat ke tubuh manusia. Ini adalah tubuh manusia, dan ini adalah bagian-bagian pribadi. Untuk laki-laki, penisnya dan pantatnya adalah bagian pribadinya. Dan untuk perempuan, dada, vagina, dan pantatnya adalah bagian pribadinya. Mereka disebut bagian pribadi karena tidak seharusnya diperlihatkan di depan umum. Kita harus menutup bagian pribadi kita. Jika seseorang melihat bagian pribadimu dan membuatmu melihat milik mereka, itu disebut hati-hati dilihat. Jika seseorang berbicara tentang bagian pribadi, itu disebut hati-hati terhadap pembicaraan. Jika seseorang menyentuh bagian pribadimu, atau memintamu menyentuh milik mereka, itu disebut hati-hati terhadap sentuhan. Tidak ada orang yang diperbolehkan untuk melihat bagian pribadi seseorang, bicara tentang hal itu, atau menyentuhnya. Hanya ibu dan ayah yang bisa menyentuh itu saat mereka memandikanmu atau menghanduk bagian pribadimu, serta membukanya. Jika kamu dimandikan oleh pengasuhmu, itu tidak apa-apa. Asal ibu atau ayahmu mengatakan kalau itu tidak apa-apa. Jadi, minta orang tuamu untuk membuat daftar siapa saja yang dapat melihat, berbicara, atau menyentuh bagian pribadimu. Lagi pula, mereka hanya bisa melakukan hal ini jika mereka harus memandikanmu atau saat mereka memeriksa bagian pribadimu yang terasa sakit. Orang jahat bisa melukaimu hanya saat kamu sedang sendirian dengan mereka. Ingat, jangan pernah menerima hadiah dari orang asing, khususnya jika orang tuamu tidak berada di dekatmu. Sendirian dengan orang asing disebut hati-hati saat sendiri. Jika kamu menemukan dirimu di situasi seperti itu, pindahlah ke tempat di mana banyak orang di sekelilingmu. Kamu tidak boleh membiarkan orang untuk memeluk, membawa, atau menciummu. Jika seseorang memeluk, membawa, atau menciummu, itu adalah hati-hati dipegang. Kamu harus membuat daftar orang yang kamu sayang dengan orang tuamu. Daftar orang yang kamu sayang adalah orang yang boleh memeluk dan menyayangimu. Ingat, daftar orang yang kamu sayang berbeda dengan daftar orang yang perlu kamu perhatikan. Sekarang, kalian harus belajar pelajaran tentang keamanan. Apakah kalian siap untuk ujiannya? Sekarang lihat ini. Kalian harus memberitahu jika yang terjadi ini tidak apa-apa, atau jika ada sesuatu yang harus diperhatikan. Apakah tidak apa-apa jika dokter harus mengecek bagian pribadi dari anak saat ibunya ada di sampingnya? Bolehkah seorang laki-laki menyentuh dada anak perempuan? Tidak apa-apakah jika suster di sekolah membantu anak laki-laki memasang celananya? Bolehkah jika seseorang laki-laki melepas pakaiannya di depan anak perempuan? Tidak apa-apakah jika ada seorang wanita mengatakan payudara yang bagus untuk anak perempuan? Tidak apa-apakah jika seorang wanita membawa anak perempuan sendirian bermain ke tempat yang sepi? Tidak apa-apakah jika seorang guru menyuruh anak-anak untuk masuk ke dalam ruang kelas? Tidak apa-apakah jika seorang wanita menunjukkan gambar seorang wanita bertelanjang kepada anak laki-laki? Tidak apa-apakah jika seorang pria memeluk dan mencium anak kecil, padahal laki-laki itu tidak dikenal? Tidak apa-apakah jika seorang paman memeluk keponakan perempuan? Bagus! Tahukah kamu, seseorang memelukmu saat kamu tidak menginginkannya. Itu dikarenakan orang-orang tersebut sakit pikirannya. Mereka suka melukai orang lain, dan mereka sangat takut saat kamu mengatakan tidak saat mereka ingin menyentuhmu.
Itu adalah tubuhmu dan kamu harus berhati-hati menjaganya. Jangan pernah terlambat untuk mengatakan tidak, walaupun seseorang telah melakukan hal jahat tersebut kepadamu, atau sedang melakukan hal jahat terhadapmu. Kamu boleh mengatakan tidak meskipun sekarang. Kamu harus berani dan mengatakan kepada ibumu, ayahmu, dan seseorang yang kamu rasa nyaman untuk membicarakan tentang hal itu. Dengan menceritakannya, kamu juga menolong anak lain menghindar dari orang-orang jahat. Sekarang, kamu ingat mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Coba sebutkan 5 hal itu. Mari sebut bersama-sama. Hati-hati terhadap apa yang dilihat. Hati-hati terhadap pembicaraan. Hati-hati terhadap sentuhan. Hati-hati jika sendirian. Dan hati-hati terhadap pegangan.